Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer. Sebelum memulai penjelasan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ali Halifi dengan NIM 2205-1214064 dari kelas Sistem Informasi B 2022, jurusan Teknik Informatika. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan komputer. Topik yang akan dibahas dalam pembahasan kali ini yaitu pengertian komputer menurut para ahli, jenis komputer, dan era perkembangan komputer. Yang pertama yaitu pengertian komputer. Komputer berasal dari kata computare yang artinya menghitung. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Lalu secara umum, komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya yang telah diolah terlebih dahulu. Komputer terdiri dari 3 elemen yakni hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, dan brainware atau pengguna. Contoh dari hardware yaitu seperti prosesor, hard disk, RAM, CPU, dan motherboard. Lalu, contoh dari software yaitu seperti aplikasi-aplikasi dan juga sistem operasi yang akan bekerja sesuai perintah yang diberikan. Selanjutnya yaitu pengertian komputer menurut para ahli. Yang pertama, pengertian menurut Robert H. Blismer. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Lalu pengertian menurut V. C. Hamaser, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Jadi kesimpulannya, pengertian komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, ataupun video. Jenis-jenis komputer. Jenis komputer berdasarkan data yang diolah. Yang pertama yaitu komputer analog. Analog komputer adalah komputer yang bekerja secara paralel untuk mengolah data yang bersifat berkelanjutan. Datanya berupa besaran fisik dan angka-angka kuantitatif seperti temperatur, tekanan udara, kecepatan angin, arus listrik, gelombang suara, dan lain-lain. Output komputer analog biasanya berupa pengaturan atau pengendalian atau kontrol sebuah mesin. Komputer digital atau digital komputer adalah komputer yang bekerja berdasarkan operasi hitung. Variabel dalam komputer ini dinyatakan dengan angka-angka. Penyelesaian masalah dilakukan dengan proses aritmatik dan logik atau kualitatif. Yang ketiga ada komputer hybrid atau hybrid komputer. Adalah komputer yang bekerja secara kualitatif dan kuantitatif. Komputer ini merupakan gabungan antara komputer analog dan komputer digital. Komputer hybrid merupakan komputer yang bekerja secara kualitatif dan kuantitatif karena merupakan kombinasi antara komputer analog dan komputer digital. Jenis komputer berdasarkan ukuran. Yang pertama ada superkomputer. Superkomputer adalah jenis komputer terkuat dalam hal kinerja dan pengolahan data. Superkomputer mampu melakukan triliunan instruksi per detik yang dihitung dalam floating point operation per second atau FLOPS. Superkomputer biasanya digunakan secara khusus oleh organisasi besar untuk melakukan tugas tertentu, seperti untuk tujuan penelitian dan eksplorasi. Misalnya, NASA yang menggunakan superkomputer untuk meluncurkan pesawat-pesawat ulang-alik, mengendalikannya, dan untuk tujuan eksplorasi ruang angkasa. Yang kedua ada mainframe komputer atau komputer mainframe. Meskipun tidak secepat dan sekuat superkomputer, namun komputer mainframe tetap saja merupakan jenis komputer yang sangat cepat dan mampu memproses dan menyimpan data dalam jumlah yang besar. Jenis komputer ini sangat mahal dan menghabiskan daya listrik dalam jumlah besar,
sehingga hanya perusahaan dan organisasi besar yang mampu menggunakannya. Jenis komputer berdasarkan ukuran yang ketiga yaitu mini komputer atau komputer mini. Mini komputer adalah jenis komputer dengan kemampuan pengolahan dan penyimpanan lebih kecil daripada mainframe, tetapi lebih besar daripada mikrokomputer. Dewasa ini, istilah mi-komputer sudah dianggap kuno dan lebih sering disebut mid-range komputer atau mid-range system. Yang keempat yaitu mikrokomputer atau komputer mikro. Mikrokomputer adalah jenis komputer yang menggunakan mikroprosesor sebagai unit pemrosesan utamanya atau CPU. Komputer desktop, laptop, notebook, netbook, ultrabook, game konsol, suara dan navigasi sistem mobil, personal digital assistant atau PDA, tablet dan smartphone, semuanya termasuk dalam kategori mikrokomputer. Jenis komputer yang terakhir yaitu jenis komputer berdasarkan penggunaannya. Yang pertama yaitu komputer untuk penggunaan khusus atau special purpose computer. Komputer ini dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah yang khusus, yang biasanya hanya berupa satu masalah saja. Program komputer sudah tertentu dan sudah tersimpan di dalam komputernya. Komputer ini dapat berupa komputer digital maupun komputer analog, dan umumnya komputer analog adalah special purpose computer. Special purpose computer banyak dikembangkan untuk pengontrolan dan otomatis pada proses-proses industri dan untuk tujuan militer, untuk memecahkan masalah navigasi di kapal selam atau kapal terbang. Yang kedua adalah komputer untuk penggunaan umum atau general purpose computer. Komputer ini dirancang untuk menyelesaikan bermacam-macam masalah. Dapat mempergunakan proses yang bermacam-macam untuk menyelesaikan jenis permasalahan yang berbeda. Karena komputer jenis ini tidak dirancang untuk masalah yang khusus, maka dibandingkan dengan special purpose computer, kecepatannya lebih rendah. General purpose computer dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berbeda, misalnya aplikasi bisnis, teknik, pendidikan, pengolahan data, permainan, dan sebagainya. General purpose computer dapat merupakan komputer digital maupun komputer analog, tetapi umumnya komputer digital adalah general purpose computer. Lalu kita masuk pada penjelasan inti yaitu era perkembangan komputer. Pada era pertama yaitu awal alat hitung numerik. Alat hitung yang pertama yaitu abakus atau sempoa. Muncul sekitar tahun 300 sebelum Masehi di Asia Kecil, dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Sebenarnya, alat ini berasal dari Mesir, tetapi dibawa oleh Cina ke negaranya sehingga dinamakan menjadi cipoa. Kegunaan alat ini yaitu untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Para pedagang di masa itu menggunakan abakus untuk menghitung transaksi perdagangan. Seiring dengan munculnya pensil dan kertas terutama di Eropa, abakus mulai kehilangan popularitasnya. Selanjutnya ada kalkulator roda numerik 1. Setelah hampir 12 abad, muncul penemuan lain dalam hal mesin komputasi. Pada tahun 1642, Blaise Pascal yang merupakan ahli matematika dari Prancis, yang pada waktu itu berusia 18 tahun, menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator roda numerik atau numerical well calculator, untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Kotak persegi kuningan ini dinamakan sebagai Pascaline. Menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. Merupakan salah satu mesin pertama di dunia yang menambahkan mekanik di dalamnya. Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan. Kalkulator roda numerik 2. Pada tahun 1694, seorang matematikawan dan filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz, memperbaiki Pascaline dengan membuat mesin yang dapat mengalikan. Sama seperti pendahulunya, alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda-roda gerigi. Dengan mempelajari catatan dan gambar-gambar yang dibuat oleh Pascal, Leibniz dapat menyempurnakan alatnya.
Era komputasi analog, yaitu komputer mekanik. Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar. Kalkulator mekanik Colmar, arithmeter, mempresentasikan pendekatan yang lebih praktis dalam kalkulasi karena alat tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan kemampuannya, arithmeter dapat dipergunakan hingga masa Perang Dunia I. Bersama-sama dengan Pascal dan Leibniz, Colmar membantu membangun era komputasi mekanikal. Selanjutnya ada era mesin analitik, yaitu Babbage's Engine. Awal mula komputer yang sebenarnya dimulai ketika seorang profesor matematika Inggris, Charles Babbage, pada tahun 1822 membuat mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial atau mesin diferensial dengan menggunakan tenaga uap. Mesin tersebut dapat menyimpan program dan dapat melakukan kalkulasi serta mencetak hasilnya secara otomatis. Kemudian, Babbage memulai membuat komputer general purpose yang pertama, yang disebut Analytic Engine. Dibantu asisten Babbage, Augusta Ada King, yang memiliki peran penting dalam pembuatan mesin ini. Ia membantu merevisi rencana, mencari pendanaan dari pemerintah Inggris, dan mengkomunikasikan spesifikasi analytical engine kepada publik. Mesin analitik akan mampu melakukan operasi matematika apa saja dan menggunakan program yang tersimpan. Operasi mesin ini menggunakan kartu berlubang sebagai instruksi program. Yang terakhir ada era komputer modern. Setelah tahun 1940, perkembangan teknologi terutama komputer sangatlah pesat. Hal ini membuat para ilmuwan berspekulasi mengapa dapat terjadi peningkatan yang pesat dalam hal teknologi terutama komputer. Dan ada satu pendapat pasti yang dapat menjawab, yaitu karena terjadinya Perang Dunia. Karena tidak hanya menimbulkan kesedihan, perang juga dapat mengembangkan sebuah teknologi. Lalu, apa aja sih teknologi komputer yang muncul pada era ini? Generasi komputer. Generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959. Pada generasi ini, komputer dibuat menggunakan vakum tube atau tabung vakum sebagai dasarnya. Tabung vakum sendiri merupakan sebuah material yang sangat cepat menghantarkan panas, sehingga ini dinilai kurang efektif jika digunakan pada masa sekarang. Selain menghasilkan panas yang berlebih, komputer ini juga membutuhkan daya listrik yang besar untuk dapat dioperasikan. Komputer generasi ini yaitu ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer, yang memiliki fisik yang sangat besar seukuran satu ruangan yang memiliki berat 30 ton, bahkan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki persegi per tabungnya. ENIAC dilengkapi 2 blower besar untuk menjaga agar ENIAC tetap dingin. ENIAC ini dikembangkan oleh Angkatan Darat AS untuk keperluan persenjataan. Komputer ini mulai dibangun mulai tahun 1943 dan dioperasikan secara resmi pada tahun 1946 setelah menelan biaya sebesar $500.000. Generasi kedua tahun 1959 sampai 1965. Pergantian dari vakum tube ke transistor, di mana transistor memiliki bentuk lebih kecil, lebih ringan, daya lebih rendah, dan terbuat dari silikon sen. Contoh dari komputer generasi kedua yaitu IBM 7094 yang memiliki konfigurasi yang dibuat agar kemampuannya semakin meningkat. Generasi ketiga tahun 1965 sampai 1970. Komputer generasi ini sudah menggunakan mikroelektronik sebagai pengganti transistor. Mikroelektronik merupakan dasar pertemuan dari IC yang sudah terintegrasi. Dengan kata lain, komputer generasi ini sudah dilengkapi chip. Generasi keempat tahun 1970 sampai sekarang menggunakan VLSI atau Very Large Scale IC.
Generasi ini merupakan kelanjutan dari generasi ketiga. Bedanya yaitu IC lebih terintegritas dan lebih kompleks. Komputer pada masa ini diantaranya yaitu IBM 370, Apple I and Apple II, dan PDP-11 yang menggunakan prosesor Intel 8080 yang menggunakan sistem operasi CP/M. Pada generasi ini, belum ditemukan atau ditentukan standar sebuah komputer terutama personal komputer. Generasi kelima yaitu tahap pengembangan. Menggunakan mikroprosesor dengan teknologi ULSI. Teknologi yang memungkinkan pemadatan komponen di dalam sebuah mikroprosesor. Komputer ini mulai berkembang sejak 1980 hingga saat ini. Ciri lainnya yaitu menggunakan parallel processing dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Dengan parallel processing akan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pemrosesan dengan sangat banyak dan lebih cepat. Sedangkan untuk kecerdasan artificial intelligence pada generasi kelima ini masih cukup rendah. Belum digunakan secara maksimal karena masih dalam proses pengembangan. Namun, performa komputer generasi kelima sudah sangat jauh meningkat dibanding komputer jenis-jenis sebelumnya. Nah, itu tadi merupakan sejarah dari perkembangan komputer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.